Menikah, kawin, cerai, sampai dengan akte kematian. Nah, ini kami tidak henti-hentinya membantu ataupun memohon kepada Bapak Ibu RT RW untuk selalu membantu masyarakat mengingatkan persyaratan-persyaratan yang memang harus dipenuhi ketika masyarakat membutuhkan pelayanan adminduk. Bapak Ibu, selama ini pelayanan kita awalnya banget begitu kan, dasarnya itu kita selalu pelayanan itu secara offline. Sekarang offline, kurma mungkin manual ya. Jadi langsung datang, langsung bertemu begitu. Lambat laun karena perkembangan zaman, tuntutan untuk pemerintahan semua bahwa kita sekarang semuanya kita ada di era digitalisasi. Mau tidak mau, kami pun harus merubah sistem. Dari semula kita masih menggunakan datang ke sini, apa-apa bawa persyaratan, difotokopi, dibawa ke kantor, ditunggu begitu. Kalau lama-lama kami pun harus bermigrasi, bertransformasi, berpindah untuk mengikuti peraturan-peraturan dan tuntutan-tuntutan pemerintahan. Jadi mulai beberapa tahun ke belakang itu kita juga harus mengikuti yang namanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang bagaimana informasi dan transaksi elektronik. Nah, ini kita buktikan Bapak Ibu dari semula kita ini apa namanya? Nah, ini mungkin nanti bisa Bapak Ibu baca nih di layar dasar-dasarnya bahwa bagaimanapun ini kita terus berproses. Berproses dari semula manual menjadi digital. Kalau kami di Disdukcapil mungkin ini Bapak-bapak, Ibu-ibu sudah mengalaminya. Waktu itu kita manual, lama-lama kita menggunakan pelayanan itu ke WA kemarin ya. Ke WA, terus udah ke WA, kita sekarang berubah lagi, bukan berubah ditambah dengan menggunakan Google Form. Dan pada saat ini, seiring dengan dasar hukum ini, Bapak Ibu, karena kami pun harus mengikuti secara elektronik, itu ada dasar-dasar hukumnya, kami sekarang terus berubah dari Google Form, harus menggunakan juga web dan mobile. Nama ini mungkin kita menggunakan Play Store ya, Play Store. Nah, perubahan-perubahan ini adalah dalam rangka itu mengejar era transaksi elektronik. Ya, yang namanya transaksi elektronik, mungkin Bapak Ibu sekarang kan sudah nggak aneh lagi. Kalau sekarang kakak dibuatnya langsung menggunakan ataupun langsung dikirimkan melalui PDF. Akte PDF juga dikirimkannya, itu transaksinya elektronik. Terus tanda tangannya pun tanda tangan elektronik. Jadi Bapak Ibu tidak tanda tangan basah lagi dari saya, langsung itu menggunakan QR code, kayak barcode gitu. Itu adalah transaksi elektronik Bapak Ibu. Ya. Nah, pada saat-saat ini, mungkin kemarin Bapak Ibu ketika membutuhkan segala sesuatu dokumen adminuk ini melalui WA. Jadi awalnya manual, lama-lama melalui WA. WA ini di samping memang itu adalah tuntutan digital juga karena kita kemarin mengalami pandemi di mana tidak bisa untuk bertatap muka. Jadi menggunakan basis WA ini adalah mungkin yang tepat kemarin. Dengan WA bukan berarti juga semudah itu bagi kami untuk melayani Bapak Ibu. Karena WA juga banyak mengalami keterbatasan. Di samping WA itu adalah memang mungkin merupakan tren penggunaan gadget kemarin kan. Masyarakat itu menggunakan gadget sehingga kami yang gampangnya adalah melalui WA. Lebih mudah, lebih cepat gitu ya kemarin itu. Pas pengurusannya memang
dokumennya dikirimkan, persyaratannya semuanya melalui media elektronik saat itu. Tapi kami juga itu berarti tidak semudah itu, kami melalui WA itu berbagai macam keterbatasan pun dialami. Ketika kemarin Bapak Ibu mengajukan persyaratan, dibuka dengan 10 nomor WA pada awalnya, lalu dikirimkan semua persyaratan itu melalui media elektronik tersebut, dan kami di sini harus membaca, lalu memverifikasi, memvalidasi, sudah itu kami proses, kami kirimkan melalui PDF. Itu adalah transaksi. Tapi apa namanya, kesukarannya ataupun kesulitannya adalah ketika kemarin kita menggunakan aplikasi menggunakan WA, itu kami membaca agak sulit karena perangkat kita juga mungkin tidak terlalu support. Kedua, dari Bapak Ibu sendiri pun ketika mengirim berkas itu banyak yang memang tidak memenuhi persyaratan. Jadi belum ada ya. Nah, memenuhi persyaratan. Contohnya, ketika mengirimkan persyaratan-persyaratan itu ada yang sama sekali tidak terbaca. Itu masalah kemarin kita menggunakan aplikasi layanan melalui WA. Tidak terbaca karena Bapak Ibu mungkin fotokopinya mengirim persyaratan bukan dari dokumen yang asli. Jadi fotokopi yang sudah buram difotokan lagi, dikirimkan ke kami sehingga kami tidak baca. Terus pengirimannya pun tidak sesuai dengan persyaratan. Misalkan hanya sepotong yang kekirimnya. Sehingga kami teman-teman yang mau melayani harus terus chatting sampai diperoleh data yang memang bisa kami jadikan dasar untuk dibuatnya dokumen sesuai permohonan. Itu kelemahan-kelemahan melalui WA. Terus kami pun datanya tidak tersimpan secara rapi di WA. Kami harus menyimpannya kembali melalui di print. Jadi kami WA iya, manual iya. Di print lah dokumen-dokumen Bapak Ibu sebagai arsip. Dan arsip itu akan menumpuk memenuhi ruang ataupun gudang kami waktu itu. Nah, gudang kami yang sebesar apapun ketika arsipnya itu banyak banget tidak bisa menampung. Mau sampai kapan gitu dengan menggunakan hal tersebut? Karena yang namanya dokumen-dokumen adminuk itu tidak bisa dihilangkan dalam waktu setahun 2 tahun. Ini terus berproses sampai puluhan tahun tidak bisa dihilangkan. Ya, jadi kami simpan dan memenuhi gudang. Setelah itu, nah berdasarkan data tersebut, kami membuat ataupun mencoba lagi penggunaan aplikasi yang lain yang kami anggap mungkin akan lebih mempermudah dan mempercepat. Jadi kami kemarin antara WA digabung dengan Google Form. Jadi chatting Bapak Ibu masih tetap melalui WA, tapi persyaratan dikirim melalui Google Form. Lumayan itu juga secara online, tapi kami ribet juga. Ribetnya karena kami tetap harus melayani melalui chattingan di WA dan persyaratan masuk di Google Form. Ini teman-teman di dinas juga agak-agak repot juga, harus melayani 2 aplikasi. Tapi demi masyarakat ya kami tetap lakukan. Karena kami harus tetap mengikuti arus digital ya, Bapak Ibu. Nah, sekarang kami ingin terus menyempurnakan supaya Bapak Ibu pengguna ataupun pemohon masyarakat khususnya dapat lebih mudah, lebih cepat. Di kami juga pelaksanaannya ataupun untuk apa namanya melayaninya lebih cepat juga. Kami kembangkan juga sekarang udah mencoba kami mengembangkan menerapkan aplikasi layanan berbasis Android dan web. Nah, jadi kita kemarin sudah mulai uji cobakan. Jadi mohon maaf kalau pelayanannya masih agak takut ada yang masih lama, ada yang memang belum sesuai dengan harapan, karena kami ini tuh berproses dan berproses. Nanti kalau beberapa waktu ke depan, ini teman-teman juga di dinas jangan terlalu lama. Kalau sudah bagus, sudah memenuhi harapan masyarakat, jangan terlalu lama kita launchingkan
bersama Bapak PLT Wali Kota, sehingga ini akan menjadi penggunaan yang memang resmi akan digunakan untuk masyarakat memperoleh pelayanan Adminduk di Kota Cimahi. Jadi nanti teman-teman tolong infokan bagaimana caranya, karena ini mungkin eh, belum terlalu lama, belum terlalu banyak yang memang memahami juga. Nanti teman-teman dari Distrik Capil ini ada Om Rudi, Pak Rudi kasih siap ya, kasih siap. Nanti akan mencoba memaparkan kepada Bapak Ibu bagaimana penggunaan berbasiskan Android dan web ini. Nah, kita ini sekarang aplikasinya Bapak Ibu kemarin menggunakan web, Google Form, sekarang kita punya aplikasi yang namanya Sipade dan Sibenar. Sipade dan Sibenar. Sipade itu untuk apa saja nanti diterangkan. Jadi ketika butuh misalkan kakak pindah data ya, dan perubahan-perubahan elemen di dalam kartu keluarga, nanti Bapak Ibu dan masyarakat lainnya itu bisa menggunakan pelayanannya melalui aplikasi Sipade. Kayaknya Sipade bukan gini deh. Kecil, ada kecilan. Ini. Nah, itu SI P-nya Ageng, anak Alit, Dena Ageng. Ya, betul. Nih, Sipade yang ini, Om, ya, Sipade. Nanti kalau untuk perubahan mangga nanti diterangkan sama para kasih seperti apa penggunaan Sipade dan Sibenar. Ya, ini aplikasi ini Bapak Ibu merupakan replikasi dari Kota Bandung. Kota Bandung ini nanti dengan satu klik nanti Bapak Ibu tinggal pilih-pilih menunya melalui pelayanan Sipade dan Sibenar. Nah, ini semuanya berbasiskan web ataupun Bapak Ibu masih bisa melihatnya ataupun mengunduhnya di Play Store. Teknisnya nanti disampaikan oleh teman-teman, di mana ini nanti kita akan semuanya tersambung ke SIAK di pusat, Bapak Ibu. Nah, ini kemungkinan juga beberapa waktu ke depan bisa aja ini akan berubah. Akan berubah lagi karena memang pelayanan secara digital itu semuanya dinamis. Pelayanan Adminduk itu semuanya dinamis. Dinamisnya adalah Bapak Ibu, dari mulai pelayanan persyaratannya pun dinamis. Mungkin Bapak Ibu masih ingat dulu persyaratan-persyaratan pelayanan itu sangat-sangat banyak. Mungkin identiknya ribet. Ada yang sampai 10 pelayanan. Bulan-bulan yang lalu saya sudah sampaikan bahwa pelayanan itu sekarang kebanyakan disederhanakan melalui Perpres 96 tahun 2018. Jadi ada yang dari 10 hanya cuma 4 semuanya. Itu semuanya disederhanakan dalam rangka mempermudah dan membahagiakan masyarakat. Nah, kemarin saya ikut rakor di Tasikmalaya, di kota Tasikmalaya, dan kebetulan pembicaranya adalah Pak Profesor Judan langsung. Jadi layanan ini akan semakin dipermudah ke depannya. Ya, ada nanti beberapa hal yang ini belum saya sampaikan karena belum turun petunjuk teknisnya juga. Kemungkinan semakin mudah. Dan mudah-mudahan akan semakin mudah ketika Bapak Ibu menggunakan aplikasi-aplikasi yang ini. Ada Sipade, ada Sibenar. S1 belum? Nanti bahkan ditambah satu dengan e-santun. Tapi sekarang cukup Sipade Sibenar dulu, nanti tambah dengan e-santun. Ini inovasi-inovasi ini di samping mempermudah juga ini merupakan ciri khasnya satu kota yang memang harus selalu memiliki inovasi. Nah, dengan ini akan nanti terkait ke pusat sehingga Bapak Ibu mudah-mudahan pelayanan kita akan lebih cepat dan intinya adalah lebih memudahkan. Tentu satu perubahan kadang-kadang tidak langsung begitu saja akan berjalan. Nah, sekali lagi kami mohon maaf jika dalam pelaksanaan ini, karena ini biasanya yang berubah itu langkah awal tuh kadang-kadang ada yang ngejot-ngejot juga. Tapi tentu tim kami di sini akan terus memandu Bapak Ibu yang akan menggunakan ini supaya aplikasi Sipade Sibenar ini nantinya akan lancar
lancar dipergunakan oleh Bapak Ibu. Demikian juga kami terus memantau semua dari mulai operator, nanti masuk kepada para kasih selaku pengawas, langsung diverifikasi untuk para kabinnya, dan langsung ke saya untuk saya tanda tangani secara online juga. Karena kita pelayanannya adalah pelayanan yang berbasiskan online. Jadi saya tanda tangan elektronik. Nah, saya juga tanda tangan elektronik itu adalah tanda tangan yang memang online. Itu Bapak Ibu, perjalanan kita dari semula tatap muka menjadi yang online, online. Mau tidak mau, ini harus kita lakukan. Karena seiring dengan perkembangan tadi, perkembangan teknologi, dan memang eh, apa namanya sesuai dengan kebutuhan organisasi. Dari pusat ke daerah, semuanya ini dicoba untuk menggunakan layanan secara berbasiskan online. Apalagi Cimahi katanya nanti kota cyber. Jadi kalau di Dukcapil tidak menggunakan online juga nanti kita akan ketinggalan, ya, ketinggalan. Semuanya harus online. Bahkan info lagi ke depannya, entah nih jarak berapa saat, pelayanan-pelayanan kita ini, si PADE, si Benar ini, juga untuk teman-teman para kabin kasih dan juga semua tim pelayanan di Dukcapil, si PADE si Benar juga ini nanti kita akan bertransformasi lagi ke depannya, pindah lagi. Karena nanti kita akan, infonya akan menggunakan siak terpusat. Info kemarin dari Jakarta itu akan siak terpusat. Sekarang sedang uji coba beberapa kabupaten kota yang memang sudah siap. Siak terpusat, nanti Bapak Ibu tinggal dikliknya langsung itu data ke pusat, ya, ke pusat. Nah, makanya nanti teman-teman, Bapak Ibu juga untuk menginfokan ke masyarakat ketika akan membutuhkan pelayanan secara online, tolong datanya itu data yang memang benar-benar data yang memang sudah akurat. Tidak bisa main-main dengan data, apalagi misalkan ada punten ketidaksesuaian data. Komo pangitan pami datanya data yang dibohong-bohongin, itu sangat-sangat susah nantinya. Karena datanya akan langsung ke pusat. Dan ingat bahwa pelayanan secara online ini adalah pelayanan yang memang dilindungi oleh hukum. Jadi kami menerima data dari masyarakat karena melalui online itu ada dasar hukumnya. Jadi kalau masyarakat yang memang memberikan datanya tidak sesuai ataupun data-data yang ada unsur-unsur manipulasi dan sebagainya, kita dilindungi oleh hukum. Jadi kami membuat dokumen-dokumen tersebut berdasarkan online, benar-benar itu kami pun kita itu berbasiskan kepada data yang saling percaya, berbasiskan kepercayaan bahwa kami menerima data dari masyarakat, data yang benar. Karena data itu akan kami proses dan kami tanda tangan secara online begitu. Jadi kita benar-benar saling menjaga kepercayaan. Kami percaya masyarakat mengirimkan data yang memang sebenarnya, dan masyarakat percaya kami menandatangani adminduk, dokumen adminduk berdasarkan data yang dikirim secara benar. Jadi itu adalah prinsip kepercayaan dari masyarakat dengan kami melalui online yang memang didasari ataupun ada payung hukumnya. Begitu Bapak Ibu. Nah, itu mungkin yang saya sampaikan. Jadi bagaimanapun, sekali lagi saya mohon partisipasi Bapak Ibu untuk bisa membantu masyarakat melakukan pelayanan-pelayanan untuk kebutuhan secara online. Walaupun kami tidak menutup kemungkinan bahwa harus full 100% online. Jika ada hal-hal yang memang tidak bisa kita laksanakan ataupun tidak bisa kita selesaikan secara online, manual masih tetap kita terbuka. Hanya mungkin pelayanan di Dinas Pendudukan Satu ini tidak seperti dulu, misalkan ngabring untuk mendapatkan pelayanan. Sekarang
nanti akan hadir di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah kalaupun ada masyarakat yang memang memerlukan penyelesaian secara manual ataupun secara konsultasi langsung. Tidak akan sebanyak ketika kita membuka pelayanan secara manual ataupun offline gitu. Ya, Pak Ibu. Karena tetap aja kalau ada misalkan yang data ganda dan sebagainya, ini kita harus selesaikan secara manual, secara offline karena harus perekaman iris mata dan biometrik gitu. Itu masih tetap kami buka. Jadi bukan berarti walaupun secara online tertutup sama sekali untuk yang offline-nya tidak. Kita masih tetap berkolaborasi antara online dan offline karena ada hal-hal yang memang tidak bisa diselesaikan secara online. Begitu mungkin Bapak Ibu yang pengantar yang kita sampaikan. Selanjutnya saya nanti minta teman-teman dari bidang pihak ini yang memang menangani aplikasi ini untuk bisa memberikan pencerahan bagaimana proses pelayanan secara online menggunakan SIPADE dan SIBenar yang memang nanti akan terangkut langsung dengan SIAK kita ke pusat. Itu Pak Rudi mungkin lebih paham untuk masalah ini. Mangga untuk itu saya silakan Pak Rudi untuk bisa menyampaikan ke Bapak Ibu semua informasi tentang aplikasi tersebut. Begitu Bapak Ibu, ternuhun, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kadis atas pembukaannya. Mungkin dilanjut langsung dengan Pak Rudi selaku Kepala Seksi SIAK, Bidang PIAK dan Disdukcapil. Mangga Pak Rudi, kami persilakan. Ya, siap. Terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya, Pak Dery, terdengar? Jelas Pak, mungkin agak feedback. Oh ya, kita pilih dulu di sini. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu atas kedatangannya di Zoom meeting ini. Mungkin saya akan menambahkan sedikit dari Bu Kadis. Memang benar Bu, bahwa tekanan teknologi informasi ini sangat deras datang ke kita. Kalau kita flashback ke 5 tahun aja atau 10 tahun, oh itu lebih jauh, 5 tahun aja ke belakang, kita bisa melihat contohnya adalah Gojek ojek konvensional versus ojek online. Oh, itu rame ya Bu ya. Ketika ada online baru itu, wah rame, ojek konvensional menolak. Sampai ada keributan segala macam. Kemudian taksi juga sama. Sampai ngejaga, wah kalau lewat bandara yang online nggak boleh. Nah, semacam gitu. Terus bank juga, bank konvensional menjadi bank. Jadi memang betul kata Bu Kadis bahwa teknologi informasi ini sudah memang kita harus terima, Bu. Kalau tidak ya itu nanti pasti ada beberapa fase yang kita ini fase bertahan dulu, akhirnya nanti kita menerima. Nah, cuman untuk menerima atau beradaptasi dengan baik, mungkin kita perlu ada persiapan baik dari masyarakatnya ataupun dari petugas kita. Itu dapat berupa penerapan literasi digital, memahami sedikit bagaimana menggunakan internet. Nah ini Internet of Things juga itu menjadi suatu yang pesat Bu. Ini 5 tahun aja atau 2 tahun atau 3 tahun aja sudah berubah dengan cepat. Seperti TV udah terkoneksi dengan internet, kulkas yang misalnya susunya sudah habis otomatis ada notifikasi ke HP segala macam. Nah itu jadi memang kita mencoba dari Dinas Kependudukan Cimahi untuk menerapkan sistem baru yang memudahkan bagi masyarakat dan juga memudahkan bagi petugas tentunya. Nah selanjutnya tidak kalah penting juga Pak. Ternyata dengan adanya online itu kita banyak mengalami perubahan, apalagi pendidikan, kemudian belanja online, semuanya itu sebenarnya ke arah lebih baik gitu Pak. Cuman bagaimana kita menyikapi ini, mudah-mudahan kita bisa melewati ini dengan baik semuanya. Satu hal yang paling penting adalah isu keamanan data Pak. Jadi kalau misalnya di online ini, kita harus benar-benar menjaga data kita Pak. Kita tahu bahwa pinjaman online,
ataupun misalnya belanja online. Nah, itu banyak banyak hal-hal negatif yang perlu kita ketahui. Ini bisa berbahaya, bisa merugikan kita secara material, ada penipuan data, ataupun misalnya fitnah segala macam. Nah, itu makanya kita dituntut untuk bisa memahami keamanan data, kemudian literasi bagaimana cara menggunakannya. Nah, kita langsung ke aplikasi yang kita terapkan adalah aplikasi-aplikasi dari Kota Bandung, sehingga nanti di beberapa fiturnya Bapak Ibu masih melihat bahwa ada kata-kata Kota Bandung atau apa, dan memang itu kita tidak menghilangkan cipta sebagai hak ciptanya sebagai pencipta. Kita sangat menghargai dan mengapresiasi aplikasi ini karena aplikasi ini sudah mendapatkan banyak penghargaan, Pak, dari Kemenpan, dari Depdagri, dan banyak juga direplikasi oleh kabupaten kota lain. Nah, alhamdulillah kita mempunyai kelebihan karena kita dekat dengan Kota Bandung. Jadi ada beberapa kekurangan dan lain-lain kita bisa cepat dapat diantisipasi. Oke, selanjutnya, Jud, kalau yang itu paparan itu, Jud, yang buka list. Jadi aplikasi yang kita coba terapkan itu ada dua, Pak. Aplikasi SIMbenar itu pelayanan meliputi input biodata penduduk, kemudian perbaikan data, cetak KTP elektronik, dan cetak kartu keluarga. Nanti Bapak Ibu bisa di-download di Play Store. Kata kuncinya adalah SIMbenar dan SIPADE. Kita ada dua aplikasi, Pak, karena memang jadi saya nanya ke Kota Bandung, kenapa ada dua aplikasi, kenapa nggak satu aja? Karena nanti ada install 2 kali. Karena memang bertahap pembangunannya, Pak, dari Kota Bandung. Aplikasi ini dibangun dari tahun 2018. Yang ini yang ke bawah, yang tentang, terus satu lagi, terus nah ini. Jadi aplikasi ini dibangun dari mulai 2018, Pak. Jadi ini tidak langsung jadi, mereka membangun secara bertahap selama 4 tahun melalui proses yang mirip lah, karena admin.duk itu di kota-kota lain juga permasalahannya hampir sama, mirip. Nah, kemudian yang sebentar Pak Yudi, balik lagi. Nah, itu kalau yang kedua adalah aplikasi SIPADE. Ini pelayanannya di dalamnya ada akte kelahiran, akte kematian, kartu identitas anak, perpindahan penduduk. Nah, ini perlu diingat karena kita motonya adalah untuk kemudahan, sehingga ketika kita misalnya contoh aja perpindahan penduduk, ketika Bapak Ibu mengajukan perpindahan penduduk, itu yang biasanya kalau offline kita dapat surat keterangan pindah atau surat kedatangan, tapi kalau online ini kita sudah langsung mendapatkan kakaknya sebagai pemohon itu. Jadi kalau misalnya yang sekarang yang offline itu kita datang ke kecamatan asal untuk membuat surat pindah, kemudian datang ke kecamatan tujuan untuk kedatangan, sehingga nanti diterbitkan KK dan KTP. Nah, dengan online ini kita banyak beberapa hal yang bisa kita optimalkan untuk memudahkan masyarakat. Nah, selanjutnya, Yud. Nah, ini deskripsi singkat dari aplikasi ini. Aplikasi ini ada 2 tipe, Pak. Ada yang web based, nanti ada di disdukcapil.simahikota.go.id, dan yang di-download di Play Store. Nah, kita lebih merekomendasikan menggunakan aplikasi yang mobile karena di sana lebih friendly, user friendly, lebih mudah. Seperti kita mengakses aplikasi lainnya seperti Gojek, Grab, atau apa gitu. Nah, kita bisa mengakses dimanapun dan kapanpun, mengajukan pengajuan, tinggal fotonya yang asli. Kemudian kalau kurang jelas nanti ada statusnya, apakah ini masih menunggu, sudah proses, ataupun sudah selesai. Bisa diambil, nanti ada folder, ada menu dokumen, sehingga kita bisa lihat apa saja yang pernah kita minta pelayanannya. Next, selanjutnya.
Nah, proses bisnisnya seperti ini. Nanti jadi masyarakat melakukan login ke aplikasi. Ini login juga kita selama uji coba ini banyak beberapa yang mengalami kendala, tapi banyak juga yang sudah masuk. Di kita sudah terdata itu kemarin per hari Jumat kemarin itu 3.000 user. Lebih dari 3.000 user sudah melakukan registrasi, Pak. Padahal kita baru mulai membuka webnya itu 20 Agustus. Jadi 1 bulan aja sudah 3.000 user sudah masuk dan 3.000 transaksi juga sudah, Pak. Jadi memang banyak di situ, jadi kita bisa melakukan evaluasi karena dengan aplikasi ini kita bisa melihat secara real time pelayanan mana saja yang banyak dan prosesnya sampai mana, sehingga tidak ada lagi nanti misalnya ada yang kenapa saya belum diproses aja nih udah 3 minggu. Nah, diharapkan seperti itu karena nanti bisa ditelusuri. Lalu kemudian setelah masuk memilih menu, lalu mengajukan layanan mana, misalnya seperti tadi akta kelahiran. Nah, cuman untuk ada beberapa perubahan bisnis proses yang semula misalnya contohnya akta kelahiran. Orang warga baru melahirkan misalnya. Kita mau mendaftarkan akta kelahirannya, itu kan biasanya kita langsung ke pelayanan catatan sipil untuk ini. Tapi kalau di sini sebenarnya kita harus mengupdate dulu kakaknya, dan memang dari amanat undang-undang atau Perpres juga memang yang diupdate pertama itu kartu keluarganya dulu, sehingga dari situ nanti dikeluarkanlah akte kelahirannya tanggal berapa. Nah, jadi ada beberapa lah yang agak berubah di sini, sehingga sebelum masuk ini kalau misalnya akte kelahiran harus dulu input biodata dulu, nanti di menu yang lain input biodata, setelah masuk kakak udah jadi baru nanti akte kelahirannya. Nah, seperti itu. Kalau yang sekarang kan bisa jadi aktenya belum diupdate, akte kelahirannya bisa keluar. Nah, itu kita menghindari hal seperti itu supaya konsisten datanya dari mulai KK, KTP, akte, dan dokumen lainnya. Proses selanjutnya setelah diajukan diverifikasi secara berjenjang dari operator, verifikator, sampai ke administrator. Kemudian kalau misalnya ada datanya lengkap, itu bisa langsung diproses, dan kita menunggu nanti filenya itu tinggal kita download aja di aplikasi itu. Jadi tanpa harus keluar rumah. Kemudian kalau misalnya ada kekurangan atau apa, itu juga tercatat, sudah personalisasi. Misalnya kekurangannya akte, fotonya kurang jelas atau apa, nah itu sudah kelihatan, itu berarti oh ini ada yang menu kurang lengkap gitu ya. Nah, menu melengkapi, jadi operator tahu nih mana saja gitu. Kemudian user akan menerima notifikasi sudah beres, kemudian di-download dan selesai. Ini proses ini kalau misalnya kita laksanakan dengan lancar itu bisa 2 hari atau 3 hari juga sudah beres. Bahkan ada yang 1 hari untuk beberapa layanan yang lain bisa. Ya, selanjutnya. Ini udah ada sebabnya. Iya tadi kayaknya tapi teka luar ya. Suaranya. Nah, ini tampilan dari Udah. menu interface berbentuk mobile yang di-download dari Play Store. Jadi ada login, ada juga register, ini yang pertama yang belum punya login. Nah, ini juga ada kasus bahwa misalnya penduduk itu tidak bisa login, padahal saya belum pernah daftar. Nah, setelah kita cek, oh ternyata sudah daftar, tapi ternyata oleh yang lain ternyata gitu, atau mungkin nitip dengan saudaranya, didaftarkan dengan nomor saudaranya, sehingga tidak bisa masuk. Nah, di sini ada kebijakan aplikasi bahwa NIK dan nomor kakak ini yang bisa mendaftar adalah kepala keluarganya, sehingga untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan, jadi tidak bisa kepala keluarga yang lain itu mendaftarkan untuk kepala keluarga yang lain. Misalnya saya mau mengajukan akte kelahiran tetangga saya gitu. Nah, ini aplikasi ini membatasi untuk itu. Tapi didorong supaya yang bersangkutan yang mendaftarkannya, dan mudah karena tidak perlu harus keluar rumah gitu. Hanya perlu ada semacam
edukasi gitu buat masyarakat untuk menggunakan ini. Selanjutnya Pak Yudi. Nah, ini jadi desain aplikasi ini dirancang sehingga mudah untuk masyarakat, tidak berbelit-belit, sehingga nanti kalau misalnya ada akta kelahiran, misalnya ada data pelapor, silahkan diisi data pelapornya. Kalau misalnya diisi NIK, nah NIK-nya ada di Kota Cimahi, itu bisa otomatis terisi yang lainnya. Data saksi juga, kemudian orang tua, data anak. Nah, seperti itu. Selanjutnya ini adalah cara pengisian dari syarat-syaratnya. Jadi di situ sudah jelas di situ kolom mana saja, misalnya surat keterangan kelahiran, itu tinggal klik, nanti di situ tinggal foto, atau kita tinggal ambil foto yang sudah disimpan di dalam memori device-nya gitu, di laptop atau di komputer atau di HP-nya. Kemudian di pengajuan, nah dari pengajuan ini nanti kita terima, ada proses penerimaan, ada notifikasi, nanti kita proses, formulir elektroniknya juga tergenerate secara otomatis di kita, Pak, jadi terlihat. Jadi kalau misalnya ada dari formulir berbeda dengan data yang disampaikan, juga nanti akan terlihat satu huruf atau dua huruf, nanti akan kita konfirmasi ulang melalui aplikasi ini. Apabila sudah beres, nanti kita klik di dokumen, nah nanti akan muncul akte kelahiran. Nah, jadi sekarang itu dengan adanya undang-undang mengenai dokumen kependudukan itu berupa kertas, Bu, bisa di-print di kertas HVS 80 gram. Jadi kita hanya mengirimkan filenya saja. Jadi file ini itu bisa Ibu pegang. Kalau hilang ya Ibu tinggal print lagi. Nggak usah lagi nanti mengajukan lagi kecuali kalau hilang filenya tidak ditemukan, nah itu bisa mengajukan ulang lagi, Bu. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya. Oh, ini aplikasi yang lain, itu untuk perubahan elemen. Hampir mirip dengan aplikasi itu interface-nya dan kemudahannya juga sama. Selanjutnya proses bisnisnya juga sama, juga seperti yang tadi, sangat mudah dilakukan. Nah, ini kalau misalnya kita udah melakukan login kepada Sipade, sebenarnya ini kita tidak usah lagi melakukan register, jadi cukup sekali aja. Jadi titik masuknya itu bisa lewat Sipade, Sibenar, ataupun dari website. Dari website itu kalau misalnya kita nggak ada Android, nah itu kita bisa pakai website. Lanjut. Nah, kalau di sini perbedaannya adalah hanya menunya saja, Pak, menu pelayanannya. Jadi kalau di sini input biodata, jadi untuk yang baru lahir itu bukan langsung ke akte kelahiran, tapi masuknya ke input biodata dulu untuk merubah kakaknya. Selanjutnya ada menu perbaikan data, misalnya ada yang baru lulus SD atau SMP, atau misalnya menikah. Nah, ini bisa di sini, Bu, melakukan perubahan datanya. Tinggal tinggal di-upload aja data evidence-nya pendukungnya. Karena persyaratannya juga sudah jelas di sini. Tidak ada tambahan-tambahan persyaratan. Nah, seperti ini juga sama, dokumen persyaratan tinggal di-upload. Apabila ada ketidaksesuaian, pasti nanti kita konfirmasi lagi melalui aplikasi atau website tersebut. Ya, lanjut. Nah, ini salah satu menu pengajuan notifikasi. Kalau misalnya sudah beres prosesnya, nanti akan ada notifikasi bahwa telah selesai diproses, file PDF bisa diunduh. Nah, nanti klik di menu dokumen itu. Nanti akan keluarlah filenya. Silakan tinggal di print kartu keluarganya. Yang tidak punya printer mungkin bisa di print di kecamatan, di kelurahan, atau misalnya di mana saja, di warnet atau apa. Ya, mungkin segitu, Bu. Pak Dery, dikembalikan Pak Dery. Terima kasih, Pak. Pak Dery, mangga Pak Dery. Siap, terima kasih Pak Tasi. Barusan ada pertanyaan dulu di chat sambil menjawab pertanyaan. Sebelum sesi tadi pemaparan Kakak, dari mau nanya gimana Kak nih? sebelum sesi pertanyaan
saya perlu ingatkan kembali untuk Bapak Ibu yang belum absen, silakan di absen. Linknya ada di message, di chatting. Terus kami, kalau misalnya Bapak Ibu, kami akan ngebuat sesi pertanyaan. Yang pertama itu lewat chatting, maka akan dijawab lewat chatting kembali. Kalau misalnya Ibu mau bertanya langsung, saya mohon itu langsung ada emote reaction, di situ ada hand raise, silakan. Jadi mungkin akan kami tampilkan yang pertama kali hand raise, baru kami angkat tangan, baru mungkin akan kami unmute untuk Bapak dan Ibu. Sebelum itu, untuk melengkapi semuanya, saya mohon Bapak Ibu kita foto bersama dulu agar semuanya bisa tampil. Jadi mohon diaktifkan videonya. Videonya mohon ditampilkan agar kami bisa difoto bersama. Bapak Yudi bisa dilaksanakan di sana. Mangga Bapak Ibu yang belum menampilkan videonya untuk ditampilkan agar kami bisa foto bersama. Masih banyak yang belum, kami tunggu. Mangga, silakan Bapak Ibu. Live meeting. Sudah ada itu Om yang mau nanya Om. Ya, sebentar Pak Holis, kita ini dulu. Kita foto bersama dulu. Mangga Pak Yudi, sudah? Sudah Pak Yudi? Siap, 1, 2, 3. Coba sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita akan mulai sesi pertanyaan. Yang pertama kali angkat tangan di sini ada Bu Dewi dari RW 24. Tanya Pak. Pak Bambang, tadi saya sudah bilang untuk Reinhais dulu, di situ ada emotnya, di sini udah banyak yang nanti bertanya, jadi tolong. Iya. Mangga Bu Dewi, mangga Bu Dewi. Ya, terima kasih Pak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari RW 24 selaku Ketua PKK RW 24. Sini saya mau menanyakan tentang yang tadi akte kelahiran. Apabila kalau yang baru lahir mungkin kan perubahan data di kakak dulu ya. Ini kalau misalkan yang mau membuat aktenya itu sudah dari kelahiran tahun 80-an gitu ya, karena belum punya akte gitu. Nah itu bagaimana prosesnya, apa mengikuti saja dari petunjuk aplikasi atau harus merubah data, karena kan di kakak orang tuanya sudah tidak ada ya, sudah punya kakak sendiri gitu. Apakah harus berubah data kakak dulu atau dengan kakak sendiri mendaftarkannya? Itu saja pertanyaannya, terima kasih, mohon jawabannya. Terima kasih Ibu, mungkin ke Bu Kabit Capil atau gimana Bu Kabit? Mangga dipersilakan. Boleh langsung jawab ya? Siap Bu, langsung jawab saja, kita berinteraksi saja sama yang lain. Mohon izin Bu Kadis. Ibu Dewi dari RW 24 ya? Ya, jadi gini Bu Dew, buat akte dewasa, karena sudah punya NIK, jadi bisa langsung masuk ke aplikasi Sipade Bu. Tidak perlu lagi mengakses data di Sibenar, karena sudah punya NIK sendiri. Nah, untuk berkasnya, biasanya dewasa ini kan berkasnya banyak yang tidak jelas ya Bu, ya kan tidak jelas, kekurangan data. Nah, kekurangan data nanti bisa di-download SPTJM yang ada di aplikasi tersebut, di-download, diisi, dimaterai, ditandatangan sama saksi, nanti baru dilampirkan di aplikasinya. Barangkali itu aja Ibu. Oh iya. Pertanyaan Bu. Iya. Ada lagi Ibu, sudah mengerti? Terima kasih. Ya, terima kasih atas jawabannya. Ya, sudah jadi, dipahami ya. Ya, mungkin sama-sama Bu. Sama-sama Bu, mungkin ya mau akte dewasa atau akte anak, semuanya bisa langsung ke Sipade. Mungkin yang belum lahir baru ke Sibenar terlebih dahulu. Ya. Yang berikutnya mungkin ada Bapak atau Ibu Riri, bisa dilihat
mukanya Pak di videonya biar saya lihat. Mangga, oh Ibu Selamat ternyata. pagi. Mangga Ibu, mangga. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riri dari masyarakat RW 26, khususnya RT 2. Ini Pak, saya mau tanya sih. Kebetulan tuh saya tuh tahun lalu sih nikahnya dan belum ada perpindahan. Ya. Nah, rencana tuh suami mau ikut ke Kota Cimahi dari Kabupaten Bandung. Nah, kemarin saya udah sempat baca, terus belum download sih Pak, si padenya. Cuman pas saya lihat tuh kan harus ini ya Pak, sign in dulu ya. Nah, itu tuh ada kakak, sedangkan saya kan belum punya kakak ya Pak. Itu pakai kakak bapak saya atau gimana ya Pak ya? Oke. Itu aja sih Pak, terus nanti proses selanjutnya bagaimana begitu? Siap, mungkin perpindahan dulu ya, Mangga. Ya, Bu betul. Kabid Dafduk, apakah Siap. mau dijawab Bu Kabid Dafduk atau mungkin rekan-rekan yang lain di Dafduk? Sebentar. Ya. Tadi Ibu siapa namanya tuh? Ibu Riri, Bu. Ibu Riri. Bu Riri ya. Saya jelaskan. Itu perpindahan dulu diselesaikan. Ada SKPWNI-nya masuk ke kita ke Kota Cimahi ya. Untuk kepindahannya diselesaikan dulu, nanti kita ada perubahan di kakaknya. Nah, awalnya misalkan Ibu Riri ini masih ikut dengan orang tua. Betul. Ya, artinya Ibu Riri punya kakak kan dan sudah punya nik ya. Nah, di kakak itu nanti ada perubahan, ada yang masuk. Ada masuk perubahan elemen data, tapi perubahannya yang masuk. Dasarnya adalah SKPWNI yang datang ke kami. Nanti dibuatkan juga dengan perubahan kakaknya, itu masuk ke program 3-in-1 ya. Dibuatkan juga KTP-nya di Cimahi untuk suami ibu yang masuk ke Kota Cimahi. Oh. Baik. Jadi, maaf Bu, sebelumnya, jadi maksudnya saya bikin dulu perubahan data yang kakak keluarga saya gitu ya Bu ya? Iya. Oh, baru nanti ada apa kayak notifikasi ke Kota Cimahi gitu ya Bu untuk selanjutnya proses. Oh, ya, begitu. Ya, gitu ya. Baik. Ya. Baik, paham Bu. Siap, terima kasih banyak semuanya. Terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak mau bertanya. Raise hands, angkat tangan dulu Ibu. Mana ya? Ini Saya? ada di sini ada dari RW 4 Melong, mangga Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Nah, yang saya hormati Ibu Kadis, juga Ibu Kabi di Sukcapil Kota Cimahi, juga para rekan RW dan semua yang hadir di Zoom meeting ini. Pertama, saya Dandi Supriyatna, RW 04 Kelurahan Melong, Bu, mengapresiasi atas adanya Sebenar dan Sipade ini. Tapi tentunya mungkin masyarakat kita, khususnya Kota Cimahi, yang pada umumnya kebanyakan permukiman, tentu tidak semua siap dengan adanya aplikasi ini. Walaupun ini kita memaksimalkan berproses. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana fungsi kami selaku RT RW di wilayah tentang aplikasi ini. Tentu kan kita juga tidak bisa membantu menggunakan handphone kita sebagai RT RW untuk melayani masyarakat. Artinya, apakah bisa tidak kami selaku RT RW difasilitasi bahwa kita boleh loh untuk membantu masyarakat tentang keterkaitan selain mensosialisasikan juga handphone kita RT RW bisa digunakan beberapa kali berulang-ulang. Kesatu itu, yang kedua pertanyaan saya yang kedua ini terkait akte kelahiran, Bu. Bagaimana dengan akte kelahiran yang lahirnya kembar? Kemarin saya coba warga saya yang mencoba aplikasi ini ternyata tidak bisa masuk untuk yang kembar, hanya satu saja yang masuk gitu. Sedangkan ini kan
kembar ya, gitu. Yang kedua, yang terakhir Bu, mohon juga kiranya ada keadilan operator. Artinya seperti ini, kami yang di wilayah selatan, apalagi di Melong 36 RW, tentu masyarakatnya lebih banyak. Tapi ketika kami melakukan aplikasi permintaan pelayanan Disduk, banyak masyarakat yang mengeluh, terutama para ketua RW yang agak telat. Mungkin gitu, mungkin operatornya satu kecamatan selatan satu, Cimahi Utara satu, Cimahi Tengah satu. Harusnya kan kalau sesuai dengan keadilan, selatan ini kan banyak RW-nya, terutama Melong atau Ciberem ya, harusnya 2 lah gitu. Jadi jangan sampai kejadian-kejadian berkeadilan itu tidak sesuai dengan jumlah penduduk dan jumlah RW-nya. Harusnya kan ketika kita punya anak SD, SMP, SMA, tentu tidak sama harus dikasih 10.000 gitu untuk sama adilnya. Itu terima kasih. Mohon maaf bila kekurangan, ada dan kehilapan. Tetap semangat teman-teman Disduk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak siapa tadi ya namanya nggak jelas. Dani Pak. Dani ya. Melong. Ya dari Pak Dani mungkin akan dijawab sama Bu Kabid Capil atau Bu Kabid Dafduk. Sebentar Mak. Bu Kabid Capil, mangga Bu. Boleh. Dijawab dulu mengenai akte kelahiran ya Bapak ya. Pak Dadang dari RW 4 Melong. Terkait akte kelahiran Pak, karena kembar. Karena ini ada input NIK ya Pak ya. Aktivasi NIK itu 1x24 jam Pak. Untuk bikin akun dan input NIK pada aplikasi Si Benar, itu ada aktivasi NIK Pak, 1x24 jam untuk 1 NIK. Nah, untuk itu Bapak harus bersabar memasukkannya. Karena memang harus ada aktivasi NIK Pak, 1 NIK 1x24 jam aktivasinya. Setelah Bapak menginput NIK anak yang kembar yang pertama, mungkin besoknya setelah mendapat aktivasi NIK kembar yang pertama, baru bisa menginput NIK NIK kembar yang kedua Pak. Jadi memang ada jeda waktu Pak di sini, karena NIK itu kan harus diintegrasikan dengan SIAK pusat Pak. Jadi memang ada jeda waktu untuk bisa menginput 2 akte untuk anak kembar ini. Barangkali itu aja Pak. Terkait dengan pengantar RT RW di aplikasi, untuk Capil itu masih ada berfungsi Bapak RW dan Bapak RT ini Pak sebenarnya untuk membuatan akte kematian Pak. Kalau ada masyarakat yang meninggal di wilayah, di tempat tinggal yang Bapak berkuasa, sebenarnya Bapak masih bisa berguna Pak surat pengantar RT RW ini. Yang kami terima dan syarat yang kami sampaikan kepada kami itu adalah pengantar RT RW-nya Pak, pada kami kalau ada kematian di tempat. Barangkali itu Pak buat yang capilnya, barangkali dari Bu Dewi, Kabid Dafduk mungkin ada tambahan untuk yang Dafduknya. Barangkali itu aja Pak Dani, terima kasih. Terima kasih Bu Kabid Capil. Untuk Bu Kabid Dafduk, mangga Bu. Julia Ayanu Bade di tambihan. Bu Dewi, Bu Kabid. Bu Kabid Dafduk, Bu Dewi. Cek der. Siap. Ini ya, sebetulnya pertanyaan Bapak itu tadi yang pertama itu kaitan dengan peran fungsi RW dan RT dalam masalah dengan adanya aplikasi ini. Ya, jadi bagaimana RT RW ini istilahnya membantu masyarakat untuk mengarahkan lebih mengerti tentang aplikasi ini. Mungkin intinya seperti itu ya Pak ya. Jadi gini, sebetulnya pertanyaan Bapak ini umum ya. Mungkin nanti ada dari Bu Kadis juga, mungkin ada penekanan. Jadi sebetulnya memang masyarakat kita nggak sama ya. Masyarakat kita dari tingkat ekonomi sosial juga. Mungkin ada masyarakat yang tidak punya handphone, yang Android ini yang memang harganya juga cukup mahal mungkin ya. Nah, mungkin peran RW ini bagaimana dengan masyarakat yang seperti itu? Ini umum ya. Mungkin nanti Bu Kadis saja yang menjelaskan ya. Karena ini nanti gimana baiknya gitu. Untuk
Sebetulnya intinya RW ini ingin membantu masyarakat, bagi masyarakat yang belum mengerti dengan aplikasi ini. Gitu. Cara mengarahkannya, apakah boleh atau tidak? Kata saya, kalau menurut saya boleh saja Bapak untuk mengarahkan atau memandu masyarakat dalam melaksanakan aplikasi ini gitu kepada masyarakat. Sekalian juga itu memang bentuk sosialisasi kepada masyarakat. Kalau menurut saya boleh saja. Itu Pak. Mungkin nanti ada tambahan dari Bu Kadis untuk penekanan masalah ini ya, karena ini sifatnya umum pertanyaan ini. Ya. Terima kasih. Izin Bu Kabit menambahkan. Ya. Ya. Jadi peran RT dan RW ini bisa Jadi peran RT ini bisa Pak terlibat dalam aplikasi ini, terutama di akte kematian. Jadi khusus untuk akte kematian itu pengaju layanan itu tidak perlu dari dalam satu kakak Pak, tapi bisa dari RT-nya. Jadi dari pemohon dalam satu kakak atau RT di situ ininya kebijakan yang dibikinnya begitu Pak. Nanti ketika RT mengajukan nanti ada persyaratan, misalnya syarat SKRT-nya dilampirkan untuk melaporkan warganya ada yang meninggal sebagai ini surat kuasanya. Gitu mungkin Bu tambahannya. Pak Rudi. Ya Bu. Ya, dengan RT dan RW boleh melaporkan kematian, apakah perlu surat kuasa dari pihak keluarga kepada Pak RT atau Pak RW-nya? Tidak, tidak Bu. Cuman Pak RT itu harus bisa menampilkan membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah RT dengan menunjukkan SK ya? dari kelurahan yang bersangkutan Pak RT atau Pak RW-nya ya? Betul Bu. Oke. Baik, Pak Dani, masih kurang jelas atau masih ada penambahan? Ya Pak, halo. Ya, gimana Pak? Ya Pak. Ya, berarti kita sebagai RT RW hanya bisa dalam menggunakan handphone kita untuk keperluan akte kematian saja Pak ya. Untuk hal-hal yang kelahiran dan pembetulan data dan sebagainya itu harus dari kepala keluarga atau keluarga yang bersangkutan. Begitu Pak ya? Ya. Ya, di aturannya seperti itu. Mungkin saya tambahkan lagi ya. Di aturannya memang seperti itu. Tapi kalau memang keadaan mendesak dan memang warga itu tidak mengerti, itu memang perlu dipandu oleh pihak aparat setempat. Ya, itu mungkin bantuan kita kepada RW dan RT ya. Istilahnya karena itu masalahnya yang seperti itu ya, keadaan dengan seperti ini. Terus tadi ada yang dari Bu ini yang kaitan dengan perlukah surat kuasa di akte kematian? Saya kira tidak perlu. Karena sudah jelas di Perpres 96 itu bahwa pengantar RT RW di akta kematian itu masih bisa dan memang ada persyaratannya pengantar RT RW ya. Jadi di Perpres 96 itu tidak semuanya bahwa pengantar itu tanpa pengantar RT RW. Salah satunya adalah kematian. Kematian itu sudah ada di dalam Perpres. Jadi tanpa surat kuasa. Yang tadi Bapak persoalkan adalah masalah kita ada pemisahan ya. Itu masalahnya bagaimana membantu masyarakat kan. Apabila masyarakat tersebut tidak mampu menyelesaikan dengan aplikasi ini, maka yang saya sarankan ya kalau untuk dibantu masyarakat itu akan lebih baik. Itu saja mungkin Pak. Baik, terima kasih Bu Kabid. Mungkin sudah jelas ya Pak Dani. Satu lagi Pak, operator Pak. Jadi kan kalau kemarin yang saya dengar atau yang saya ini bahwa untuk menyelesaikan ini per kecamatan itu satu operator Pak ya. Betul Pak. Nah, mohon kiranya ada tambahan untuk wilayah selatan khususnya agar juga ketika kami mengajukan di wilayah selatan itu sama beresnya beberapa harinya sama yang dari utara atau dari tengah gitu. Jadi kalau dari selatan bisa berbulan-bulan atau berminggu-minggu, kalau dari tengah dari utara itu bisa beberapa hari gitu. Karena memang kita kan banyak gitu Pak, ininya penduduknya. Warganya, ya penduduknya pasti lebih banyak. Ada keadilan seperti itunya Pak.
Baik, Kak, terima kasih. Mungkin akan Bisa jawab kami aja Kang Dery. Oh, mangga, Bu Kadis, Iya. mangga, Bu Kadis, mangga. Ya, buka dulu sedikit ya. Ini punten kebiasaan. Jadi kalau udah nggak pakai masker teh rasanya ada yang hilang begitu. Mangga, Bu, mangga, Bu. Udah merupakan ini nih kebiasaan baru. Kang Dani. Siap, Bu. Alhamdulillah ketemu lagi kita ya. Ya, Bu. Tadi sudah dijawab sama teman-teman, mungkin memang begitu adanya ya Kang ya. Siap. Antar fungsi RT RW ya kita banyak mengalami perubahan-perubahan. Sudah ada peraturannya seperti itu. Alhamdulillah. Satu sisi mungkin mempermudah dan memperingan tugas Bapak RT RW ya. Karena walaupun nanti tugas Bapak RT ini berkurang, Pak RW berkurang, bukan berarti kita tidak ada kontak dengan di Dukcapil. Adapun data-data yang selama ini misalkan nih kan sekarang kalau pindah datang sebagainya nggak perlu pakai pengantar RT RW ya, tapi tetap data nanti kita sinkronkan antara di kita dengan di wilayah. Terus mengenai tadi katakan Dani untuk di sini ya untuk pelaksanaan pelayanan yang semula sekarang hanya dilayani per wilayah, memang betul kami sudah membuat satu pembenahan lagi, pemetaan lagi untuk di selatan nanti kita. Maksudnya begini, kalau kemarin kan ada utara-utara, tengah-tengah, selatan, kalau enggak sekarang sudah kita buat pemerataan. Supaya benar kata Kang Dani, jangan sampai di selatan tuh pasti keteteran terus. Karena selama ini memang selatan itu dikerjakan hanya satu orang ya, satu orang. Sementara selatan kan banyak pemohonnya, paling banyak warganya. Jadi selatan pasti agak kedororan terus gitu. Nah, ke depan ini saya sudah petakan dengan teman-teman supaya bagaimana baik utara, tengah atau selatan sama mendapatkan pelayanannya, jangan sampai selatan ketinggalan terus. Kita sudah bukan bagi per wilayah, tapi kita sudah sama ratakan semua pelayanan. Tidak lagi nanti mengenal wilayah-wilayah seperti itu. Makasih Kang masukannya ya. Bantu terus kita. Siap, Bu. Terus, ya, kita pengen tanya, Kang ya. Tadi ada Ibu Dewi juga sudah cukup penjelasannya. Mudah-mudahan nanti akan bisa lebih paham untuk terus membantu masyarakat. Pengen gitu Kang, nuhun ya. Amin. Atur nuhun Bu, salam sehat dan bahagia untuk semua. Ya, sami-sami. Baik, terima kasih Bu Kadis dan Pak Dani atas pertanyaan jawabannya. Kita akan lanjut ke Pak Bambang Setiono dari Melong, mangga. Bu Ade itu, punten Pak Bambang sebentar. Bu Ade kalau misalnya resign itu ada di reaksin Bu, di bawah itu ada reaksin, ada reaksi atau tampilan, baru itu ada angkat tangan atau resign, jadi nggak dimonitor. Mangga Pak Bambang, punten. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada keluhan dari masyarakat masalah pembuatan fatwa waris. Itu ada syarat dari Pak Camat tidak mau tanda tangan kalau akte kelahirannya belum dilegalisir. Ini masalah legalisir akte kelahiran kayaknya rada lama di Dukcapil, nggak tahu masalahnya apa. Saya sendiri juga kurang begitu tahu. Ini tolong masalah legalisir akte kelahiran. Yang kedua, ada juga masyarakat yang mau melegalisir akte kelahiran udah nunggu lebih dari 1 bulan karena saya tanya langsung datang ke sana, enggak dititipin semua orang katanya. Nah, setelah itu ternyata akte kelahirannya itu dipulangin lagi katanya tidak terdaftar di Dukcapil Kota Cimahi. Padahal itu bikinnya di Kota Cimahi. Nah, gimana nih? Jadi harus gimana katanya? Harus membuat akte yang baru. Nah, ini masalahnya, kendalanya di mana kira-kira untuk itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Mungkin saya langsung lempar ke Bu Kabid Capil. Mangga Bu. Dengan Pak Bambang Bu. Pak Bambang ya. Setiono. Ya, dengan Pak Bambang. Pak, Ya, untuk Bu. legalisir kelahiran, Pak, selama ini kami tidak pernah menunda-nunda, tidak pernah membesokkan selama kami ada pejabat di tempat. Saya saat itu juga, Pak. Mungkin hanya menunggu sejam 2 jam karena memang kami harus mencari berkas
yang harus disesuaikan Pak, ada tidaknya legalisir register di kami. Nah, untuk yang tidak terdaftar, mungkin bisa datang lagi ke kami Pak, ke Disdukcapil, kami akan cek lagi ini masalahnya di mana. Nanti bisa temui Pak Deden atau saya langsung Pak, nanti di Disdukcapil kami akan konfirmasi ulang. Ini kesalahannya ada di mana. Barangkali itu aja Pak Bambang. Ya, bisa diwakilkan Bu Dewi? Iya Pak. Bisa diwakilkan yang datang ke sananya? Kalau bisa pemohonnya Pak atau pemiliknya langsung datang ke kantor. Oh iya. Iya. Ya, sementara itu terima kasih. Terima Oke. kasih. Terima kasih. Ternyata tidak bertele-tele, tapi kenapa ya di prakteknya bisa berlama-lama gitu ya? Ya, ini harus ditelusuri ya Pak ya. Ya. Biasanya legalisir tidak pernah berhari-hari Pak. Oh gitu ya. Ya, kalau ada berkasnya, registernya ada, kita beresin semuanya. Oke, iya. Terima kasih ya. Terima kasih Ro, ya Bu. Terima kasih Pak Bambang. Ya, seperti saya ulangi lagi, mungkin legalisir itu kalau warganya datang langsung dilayani, jadi tidak menunggu beberapa hari, langsung kita layani, Pak. Iya. Terima kasih. Untuk yang berikut, ya. Terima kasih Pak. Yang berikutnya adalah ada Pak Yuskus. Pak Yuskus, mangga Pak Yuskus, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanya satu saja, bahwa ada kelahiran, tapi orang tuanya itu warga Bekasi. Sementara si cucunya itu anak yang lahir itu ingin didaftarkan di Cimahi di tempat kakeknya. Itu bagaimana prosesnya? Oke, baik Pak. Cuma satu saja. Terima kasih Pak. Bu Kabid Capil, ada pertanyaan, orang tuanya di Bekasi, tapi anaknya lahir di Cimahi, ingin didaftarkan di Cimahi, bagaimana Bu? Kalau secara aturan kan memang anak ikut ibu ya Bu ya, Pak ya. Domisili ya. Iya, domisili bapak ibu. Kalau domisili kakek nenek gimana Pak? Kalau bisa Pak, anak baru lahir terutama bagusnya ya ikut ibunya ya Pak ya. Jadi bikin aktenya di tempat tinggal ibu bapaknya. Barangkali itu aja Pak. Gimana Bu? Jadi itu anak itu memang mau dititipkan di kakeknya seperti itu. Jadi makanya kenapa dari awal mau diurus kependudukannya di status di rumah di kakeknya seperti itu. Apa tidak memungkinkan seperti itu Bu? Ya kalau bisa ikut ibu bapaknya ya Pak ya. Jadi kan pihak tertanggung anak kan orang tua sebenarnya Pak. Jadi secara aturan perundang-undangan juga jelas bahwa anak adalah di bawah tanggungan ibu bapaknya. Sementara pengurusan di sana masih katanya masih tertutup karena pandemi belum melayani. Di Bekasi udah online kok Pak. Sama dengan kami juga. Hanya urgen saja katanya yang bisa dilayani. Gimana Pak? Kabupaten Bekasi hanya yang urgen saja yang bisa dilayani. Online juga Pak, Kabupaten Bekasi juga sama. Ya juga. Ya, semuanya rata-rata udah online Pak di Dukcapil Jawa Barat ini. Ya. Sinyalnya hilang-hilang Pak. Ada yang mau? Begitu, terima kasih sudah. Oh, baik. Ya. Terima kasih Pak Yuskus atas pertanyaannya. Tadi sudah sangat jelas dari Bu Kabid Capilnya. Ada lagi ini tapi nggak ada namanya. Bapak bisa di rename dulu namanya. Karena ini 1M berapa itu? Ini pakai yang anak. Saya dari Kelurahan Cibeber Pak. Oh, siapa namanya Pak? Muhajirin dari Kelurahan Cibeber. Mangga Pak, kalau ada yang mau ditanyakan. Pak Muhajirin, mangga. Bu Kadis, Bu Kabid, punten kumbanta sarana. Mau ditanyakan tuh kan sekarang semua aplikasi melalui si benar. Nah, kayak kemarin ada misalnya warga datang bikin akte kelahiran dan akte kematian ke kelurahan tuh. Nah, apa formulir akte kelahiran sama kematian tuh yang di kelurahan beserta kartu keluarga yang formulir yang suka diisi itu apa masih perlu apa cukup difotoin datanya aja
Misalnya kalau kelahiran, lahirnya di rumah sakit, difotoin aja kan berarti surat kelahiran yang dari rumah sakitnya. Nah, apa formulir yang kotak-kotak kecil itu yang ditantang sama kelurahan, apa masih perlu dilampirkan di foto, apa udah nggak usah? Baik, terima kasih Bu Kabid Capil. Cuman Ya, satu Pak itu. atau ada berapa? Nah, ini kalau yang banyak buat perubahan data, perubahan elemen. Biasanya misalnya mau merubah status pekerjaan, tetapi di keluarganya kan masih belum muncul tuh tanggal perkawinannya. Kalau memunculkan tanggal perkawinan kan harus ke Disduk dulu ya Pak ya. Nah, kalau sudah masuk ke aplikasi Si Benar, masyarakat cukup menunggu dari aplikasi itu apa harus tunggu tanggal perkawinan langsung ke kecamatan biar ke masyarakatnya dari kelurahan nggak di kecamatan buat pencetakan biasanya gitu. Oh, baik, terima Nah, kasih. gitu aja paling. 2 ya Pak ya? Ya. Yang pertama soal aja. baik, terima kasih. Yang pertama soal formulir akte kelahiran dan yang kedua elemen data. Mungkin saya ke Bu Kabid Capil dulu untuk soal formulir Ibu, mangga. Ya, Pak Muhajirin dari Kelurahan Cibeber ya Pak ya. Terkait Mohon, Bu. dengan semua berkas Pak, sebenarnya semua dengan by aplikasi ini semua berkas sudah bisa di sana Pak. Ada formulir juga yang bisa Bapak download dari aplikasi, tinggal download, diisi dan difotokan ulang Pak. Ketika mau menginput semua berkas kepada aplikasi Sipade ini, termasuk semua syarat Pak, surat keterangan kelahiran, KTP orang tua, kakak orang tua, buku nikah, dilampirkan fotonya semuanya Pak. Ketika mau Ya, masukkan data. Kalau yang Kenapa? formulir itu apa tetap difotoin juga Bu? Iya, difotoin juga Pak. Setelah diisi, difotoin, nanti diupload ulang ke aplikasi. Izin Bu Rosi. Masuk. Iya. Iya, gimana Pak Rudi? Kalau khusus untuk yang online ini, formulir akan tergenerate secara khusus. Oh, gitu. Sistem Bu. Ya. Ya, oke. Ternyata formulir sudah ada Pak. Sudah terisi secara langsung ya Pak Rudi ya? Kalau untuk formulir ya? Ini tidak seperti perlu yang meminta ke kelurahan lagi ya? Tidak perlu ini yang ditunjukkan di ini Pak oleh operator ini. Coba ke atas Pak Yudi. Nah, di sini Pak data-data ini tuh nanti akan tergenerate masuk ke formulir online. Oh, jadi formulir online yang formulir yang ada di kelurahan tuh sekarang bentuknya berupa ini langsung gitu ya Pak ya? Kalau pakai aplikasi online itu langsung. Tapi kalau Bapak menggunakan pelayanan offline ya tetap harus pakai formulir itu Pak. Oh, kalau yang berarti, nah, jadi kalau ada masyarakat yang mau bikin itu apa tetap dikasih formulir yang kotak-kotak kecil apa langsung dia ngisi sendiri? Tidak perlu Pak. Jadi di aplikasi ini mengenerate langsung bentuk formulir yang persis seperti Permendagri-nya Pak. Oh iya Pak. Masukkan dari entrian di aplikasi. Jadi udah tidak perlu mengisi lagi di kelurahan ya Pak ya? Tidak Pak. Cuman kalau misalnya yang offline yang masih perlu datang, nah itu nanti bisa download di sini Pak. Itu untuk yang tidak terkendala online-nya gitu Pak. Tapi tetap disiapkan ya, ada formulir di sana ya? Nah, ada di sini di website kita ada formulir. Ini jadi untuk formulir yang disiapkan Pak di aplikasinya. Kalau emang butuh bisa di-download di sana juga. Oh iya. Oh, punten Bu. Jadi nggak perlu datang lagi ke kelurahan ya untuk akte kelahiran atau kematian gitu, sudah. Nggak perlu Pak, cukup dari rumah aja semuanya. Baik, Pak. Mana Bapaknya ya? Ya cukup Pak. Gimana Pak? Sudah jelas? Ya. Oh, berarti yang formulir yang di kelurahan yang F1 seperti itu udah nggak perlu diisi lagi karena formatnya udah berganti yang ada di dalam aplikasi. Sudah ada langsung di aplikasinya Pak. Nah. Baik, Bapak. Berarti surat keterangan kelahiran yang kelurahan juga dan kematian sudah tidak perlu ya Pak ya? Karena udah perlu, langsung. Pak. Kalau kelahirannya ada di rumah sakit bidan, cukup difotokan SKL dari rumah sakit atau bidan, nanti di-upload ulang. Kalau meninggalnya di rumah, surat keterangan RT RW-nya yang di-upload ulangnya Pak. Meninggalnya di rumah sakit, surat keterangan dari rumah sakitnya yang di-upload ulangnya. Jadi begitu Pak. Ya Mangga Bu. Baik, terima kasih Bapak kalau misalnya sudah jelas. Yang berikutnya, mangga Bu Ade Siti kalau misalnya ada yang ditanyakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, punten, Nah, saya dari RW 20 pada Suka. Saya tuh mau mengajukan foto ulang karena waktu di KTP yang dulu itu saya belum berhijab. Jadi saya mau foto ulang dengan berhijab dengan anak saya. Dan juga nomor rumah di kakak itu beda sama dengan di KTP. Jadi di KTP itu kakak ya nomor rumah yang dulu yang nomor 401. Sekarang di kakak udah nomor 30, nomor sekarang yang di rumah. Nah, itu bagaimana Pak? Kemarin kan saya udah melalui online WA, tapi tidak ada respon gitu. Udah hampir 2 minggu lah Pak, tidak ada respon yang ke 0791 WA-nya. Nah, sekarang saya harus bagaimana nih Pak? Saya untuk foto ulang di KTP sama perubahan nomor di KTP yang disamakan dengan kakak. 2 orang dengan anak saya. Juga KIA yang anak saya ini yang kecil belum ada fotonya Pak. Itu bagaimana? baik, terima kasih Bu. Mungkin satu-satu ya. Yang pertama Ibu mau ganti foto dari yang berhijab tidak berhijab. Yang kedua mau perubahan elemen data ya. Mangga Bu Kabid Dahduk bisa dijawab Bu. Ya. Dari RW, dari Kelurahan Pada Suka ya Bu ya? Iya, RW 20. Ya, Bu Ade Siti. Nah, gini Bu, untuk untuk ganti foto, Ibu daftarnya ke WA ya. Nanti di kita dijadwalkan Ibu kapan untuk dipoto. Kemarin itu kita ada target ada 80 orang yang mau ganti foto. Nah, kemarin baru kita selesaikan 30. Mungkin Ibu nanti kita jadwalkan lagi yang berikutnya di hari libur ya Bu ya. Di hari Sabtu Ibu nanti akan diinformasikan ke Ibu bahwa Ibu jadwalnya tanggal sekian untuk ganti foto. Kenapa? Karena kita ada 80 itu masih kita memakai pencegahan untuk COVID ini ya. Jadi prokesnya kita pakai. Jadi nggak bisa semuanya kita layani. Artinya dijadwalkan ulang nanti dari kita. Nanti ada waktunya Ibu pasti diinformasikan, dipanggil Ibu untuk diganti foto. Nah, lalu yang kedua tadi itu lebih ke perubahan elemen ya. Karena Ibu ada perubahannya dari alamat ya. Nomor rumah Bu, iya. Nomor rumah. Walaupun dengan nomor rumah, ya nomor rumah itu memang harus ada juga perubahan. Artinya Ibu merubah dari kakaknya juga nomor rumahnya dan nanti ya. Jadi Ibu kalau ke aplikasi itu masuk ke si benar dulu, ke si benar itu perubahan elemen data. Itu terus tadi kaitan dengan KIA ya Pak, ya Bu ya. KIA kenapa tidak ada fotonya? Nah, KIA ini ada 2, Bu. KIA itu untuk klasifikasi umur. Kalau yang umur 0 sampai 5 tahun itu tidak perlu pakai foto. 5 sampai dengan di bawah 17 tahun itu Ibu pakai foto ya di KIA-nya. Ya. Jadi itu saja umur anak Ibu berapa tahun. Nah, itu kalau 0 sampai 5 tidak pakai foto. Ya, maaf Bu, waktu pembuatan itu memang umur anak saya itu baru 3 tahun. Nah sekarang udah 10 tahun gitu. Bisa nggak kalau sekarang dipoto gitu? Kalau itu program nanti kita ya. Jadi gini Bu, kita juga sebetulnya program kita masih ada yang harus dijalankan ya 2021. Selain nanti ada KTP pemula, juga ada KIA. Nanti untuk selanjutnya kita akan ada kerjasama dengan sekolah-sekolah, dari sekolah PAUD sampai dengan di batas usia di bawah 17 tahun, ya SMP bisa. Nanti anaknya kan harus ada, kita jadi dipoto langsung dengan anaknya. Jadi anaknya nanti dibawa Bu. Ya, jadi Ibu ditunggu dulu. Program ini kita masih menjalankan. Tahun 2021 terakhir Desember kita harus rampung ya. Nanti Ibu tunggu informasi lebih lanjut dari kami ya, Bu ya. Ya. Baik Bu. Jadi untuk saya untuk foto ulang itu tetap saya nunggu yang di WA ini ya Bu ya. Tapi nggak mungkin ya Bu kalau sampai keselip gitu nggak mungkin ya Bu. Nggak, Insya Allah. Ibu kan sudah mendaftarkan ke WA belum?
Udah dari tanggal 7 kemarin, tapi ya sampai sekarang gitu belum ada respon. iya, Udah ke iya. WA yang Iya. 0791 ya. Ya, karena memang kami belum melaksanakan lagi untuk penjadwalan yang kedua. Yang pertama itu 30 orang kita sudah ini. Mungkin Ibu insya Allah lah ya, nggak mungkin insya Allah nih hari Sabtu depan kita jadwalkan lagi untuk ganti foto. Ya. Ibu, terus maaf Bu, terus untuk nomor rumah yang di KTP ini kan salah, apa bisa nggak waktu pemotoan saya minta sekalian gitu dirubah di nomor KTP-nya itu jadi nomor 30 disamakan Ya, dengan itu kakak. masuk ke si benar dulu Bu. Masuk dulu Masuk ke si benar aplikasi dulu. si benar ya, karena Ibu ada perubahan elemen data itu masuknya walaupun hanya beda blok atau beda nomor rumah gitu ya, tetap ya harus melalui itu dulu ya. Oh, jadi saya masukin dulu nomor rumah yang betul ya Bu ya? Iya gitu. Di aplikasi ya Bu ya, aplikasi si benar ya. Oh, sudah ini nge-download. Nah, itu password, maaf Bu, passwordnya itu password email atau password saya bikin sendiri untuk aplikasi si benar ini? Password kalau aplikasi. Aplikasi sebenarnya Bu, untuk aplikasi sebenarnya. Aplikasi sebenar. Oh, untuk aplikasi sebenarnya. Ya. Iya. Jadi kalau Terus Ibu nanti kalau ada jawaban apa-apa itu melalui email ya Bu ya? Ke email saya gitu? Atau langsung di aplikasi itu? langsung di aplikasi aja Bu. Oh iya baik Pak. Ya mungkin itu aja Pak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ade Siti dari Kelurahan Padasuka, mungkin sudah sangat jelas. Jadi untuk aplikasinya terkesi benar dulu, dicek dulu perubahannya, apakah sudah betul atau belum, baru ntar pengajuan KTP-nya. Yang berikutnya ada Bapak atau Ibu Opo ini, saya minta di rename dulu, Bapak Ibu. Boleh langsung bicara ini. Halo, Bapak Ibu Oppo, mungkin merek HP-nya? Tidak ada? Nah, ada? Yang tadi yang pertanyaan kedua yang soal kalau perubahan misalnya tuh kan, tapi tanggal perkawinannya tuh belum muncul. Ya. Sebentar dulu ya Pak ya. Sebenarnya ya kan yang tadi. Baik, Bapak, mungkin saya langsung jawab. Kalau misalnya Bapak tentang perubahan pernikahan, ntar ada di sebenarnya Pak, di perubahan elemen, tinggal si akta perkawinannya di-uploadkan saja, ntar sama operatornya langsung di-update seperti itu Pak. Masyarakat tidak perlu ke kecamatan ya Pak ya, karena keluarnya langsung kartu keluarga ASI apa masih berupa draft? Langsung keluar kartu, langsung Bu Kabit Bangga, pilih habil lepat. Langsung kakak. Langsung. Itu kan masuk ke perubahan elemen data ya. Betul Bu, jadi masuk betul. ke si benar dulu, masuk ke si benar dulu. Yang dirubahnya apa? Nanti dengan bukti pendukungnya ya. Ya. Jadi itu kan masalah status ya, masalah status perkawinan. Jadi ya bukti pendukungnya apa? Kalau misalkan awalnya belum kawin menjadi kawin, ya surat nikahnya ya dilampirkan. Ya. Itu masyarakat aplikasi. Mungkin ini Pak bisa kita simulasi aja ya langsung. Pak Rudi, punten, Kahyung. Oh ya. Kang Yudi, coba yang barusan kita simulasikan. Misalnya mau melakukan perubahan apa tadi? Perkawinan. Dari awal Pak Yudi. Oh dari awal, dari menu utama gitu. Dari menu utama, kami simulasikan Bapak Ibu untuk aplikasinya. Itu adalah perubahan elemen data, itu kesi benar. Nanti ada perbaikan data di sini. Ini versi webnya Pak ya? Silakan dipilih, ntar siapa yang mau di update-nya. Nah, ini. Lanjut Pak Dery, sama Pak Dery aja silakan. Siapa kasih izin. Langsung dirubah, Bapak apa yang mau akan dirubahnya? Kalau misalnya status kawin, maka status kawin, akta perkawinannya ntar tinggal diketik berapa sesuai dengan akta perkawinannya. Apapun yang akan dirubah, silakan dirubah sesuai dengan Bapak Ibu yang inginkan. Nah, untuk yang di perubahan di atas, seperti yang tadi Bapak Ibu ketikkan, itu tinggal Ibu upload atau Bapak upload. Kalau misalnya perubahan akte kelahiran, nomornya silakan diupload akte kelahirannya. Kalau ijazah silakan ijazah. Kalau misalnya akta perkawinan, silakan akta perkawinan. Semuanya tinggal di perubahan. Nanti akan sama operator diverifikasi apakah data yang Bapak Ibu inputkan sesuai dengan apa yang Bapak Ibu upload seperti itu. Nah ini begitu? Ya Pak Dery, perubahan nama juga bisa di sini ya Pak Dery ya?
perubahan nama misalnya dirubah, tapi didukung bukti pendukung di bawahnya, itu ada surat penetapan pengadilan di-upload. Paling Ya, bawah betul, Pak. tadi. Pokoknya baik, Bu. Itu. Jadi kita harus diperkuat dengan bukti pendukungnya ya, Pak ya, Pak Dery. Betul, Pak. Harus diperkuat dengan bukti pendukungnya, apakah itu dari pengadilan, ijazah, atau apapun seperti itu. Iya. Gimana, Pak Muhajirin? Ada lagi? Kan jadi masyarakat udah tidak perlu ke kecamatan lagi ya Pak ya, karena kalau Tidak. yang kemarin semenjak yang pertama pakai nomor WA itu hanya keluarnya draft aja ya Pak ya, jadi masyarakat tetap ke kecamatan. Nah kalau sekarang udah langsung berbentuk jadi ya kartu-kartu keluarganya. Betul, Pak. Langsung ada di kartu, maaf, di aplikasinya sudah ada kartu keluarganya. Bapak tinggal mensinkronisasi saja kalau misalnya ini, belum ada. Di dokumen ini nih sama Pak Yudi lagi dilihatkan Pak. Coba. Nah itu Pak, kalau di versi webnya itu klik dokumen di sini, di profil, nanti ada dokumen. Itu jadi semua pengajuan yang ada di website ini bisa ada Pak. Tinggal klik sinkronisasi data. Ini kartu keluarga keluar. Kalau mengajukan akte kematian atau kelahiran juga nanti keluar filenya. Kali KTP Pak, kalau KTP mah tetap manual pengambilannya. Gitu. Ya, jadi masyarakatnya kalau ada perubahan itu biasanya kan kalau dulu mah keluarnya draft dulu ya Pak ya, baru tetap pengajuan ke kecamatan. Sekarang mah sudah langsung jadi ya Pak ya kartu keluarganya. Ya betul Pak. Untuk kemudahan kita Pak semua. Oh iya, nah ya udah. Ya, kasih Pak. Baik, terima kasih Pak. Mungkin akte kelahirannya akan ada langsung di. Oke, sebentar. Baik, Bapak Ibu, mungkin untuk yang mau bertanya akan saya batasi sekarang karena waktunya sudah hampir habis. Yang pertama, tadi Pak Mujahirin udah. Kepada Pak Ramli dari Karangmekar, mangga Pak. Di-unmute dulu Pak. Di-unmute dulu. Mangga Pak Ramli. Selamat siang. Ya, saya dari Karangmekar, Pak. Saya pegawai THL-nya. Jadi mewakili pemohon mengurus akte kelahiran. Udah seminggu lebih lah. Saya bantu coba pakai si Pade dan si Benar, Pak ya. Ya. Pas pakai si Pade kan minta nik. Lalu kita pindah ke si Benar. Terus si Benar kita masukkan data anaknya. Pas mau ajukan pengajuan untuk di pengajuan itu pas diklik pengajuan sering error gitu Pak. Apakah salahnya di servernya atau di jaringan atau apa gitu. Kami nggak tahu secara teknisnya. Jadi kami menjelaskan ke si pemohonnya, paling coba tunggu saja mungkin lagi websitenya atau servernya lagi error. Coba minggu depan datang lagi kami atau kami arahkan, boleh nggak bisa kita arahkan langsung ke disduknya. Jadi ketika ada trouble di aplikasi itu, karena masih banyak juga sih masyarakat yang sebenarnya lebih pengennya langsung ke disduk gitu, maksudnya tatap muka gitu. Terus yang kedua satu lagi Pak, kalau yang buat disabilitas bikin KTP diajukannya di kolektif atau gimana Pak? Gitu. Baik. Terima kasih Pak Ramli. Yang pertama mungkin masalah aplikasi terkait server dan jaringan, mungkin Pak Kasih Siap bisa menjawab. Ya, Pak. Terima kasih Pak atas masukannya. Memang ada beberapa ada beberapa kegagalan sistem Pak memang. Tapi itu sebenarnya ada step yang kurang dilakukan Pak. Misalnya ketika login tidak bisa, ternyata setelah dicek itu mendownloadnya bukan dari si Pade dan si Benar, bukan dari Play Store. Nah itu juga perlu dicek Pak, aplikasinya itu downloadnya dari itu atau enggak. Kalau misalnya memang itu error, kita coba pakai website Pak. Kalau misalnya itu, kadang error dari sisi handphonenya itu kurang mendukung, ada juga Pak yang gitu kasusnya Pak. Jadi ini kasuistik, errornya kita akan coba inventaris Pak. Jadi yang sudah terinventaris ada beberapa, ada 20 lebih. Cuman sudah kita ketahui Pak permasalahannya seperti misalnya perangkat yang kurang mendukung, downloadnya yang source-nya yang salah download Pak, karena sebelum
kita masuk ke Play Store ini ada APK yang kita share untuk uji coba, Pak. Nah, itu yang uji coba itu sudah tidak bisa dipakai, Pak, karena kita melakukan pengupdatean keamanan dari sisi jaringan. Nah, untuk yang upload juga ada yang bermasalah, misalnya kita sudah pernah melakukan pengajuan. Nah, pengajuan ini belum kita proses, warga melakukan pengajuan lagi. Nah, itu juga sistem menolak, Pak. Jadi kita menyelesaikan dulu satu-satu semua pengajuannya. Nah, nanti mungkin bisa ini, Pak, kontak dengan kita, Pak, di mana biar kita telusuri gitu. Gitu, Pak. Maaf, satu lagi, Pak. Kalau pas di si benar itu kan pas untuk data anak ya, menunggu nick-nya muncul berapa lama atau gimana, Pak? Ya, jadi kalau untuk aplikasi si benar akte kelahiran terutama, kita itu harus melakukan input biodata dulu, Pak. Nah, itu input biodata itu nanti di-entry ke SIAK, ke sistem Depdagri. Nah, kalau yang ini kan muatan lokal yang pelayanan online ini. Kita memerlukan waktu 1 kali 24 jam, Pak, untuk melakukan sinkronisasi data dari pelayanan yang SIAK. Karena kan SIAK ini sinkronisasi data juga ke Depdagri, Pak. Nah, yang kita ini, aplikasi ini sinkronisasi di lokal kita. Itu kita dilakukannya pada malam hari, Pak, karena kalau misalnya real time, itu cukup berat ke server dan juga menjaga keamanan, Pak, untuk apa terjadinya kebocoran data seperti itu. Yang disabilitas tinggal di kolektif aja, Pak, ya? Atau gimana, Pak? Mana Bu Kabit ya? Bu Kabit Dafduk, mangga Ya. untuk disabilitas apakah perorangan atau dikolektifkan? Untuk disabilitas ini ya, sebetulnya kita punya target ya. Kita kerjasama dengan Dinas Sosial. Target kita untuk disabilitas itu ada 888. Tapi kita tetap masih menjadwalkan sesuai dengan permohonan yang bersangkutan ya. Jadi ya pemohon bisa datang ke sini kalau seandainya memang mereka bermasalah dan tidak dapat ke Disduk Capil, jadi kita yang jemput bola. Kita punya inovasi jebol bawah tas ya. Jadi ya jebol bawah tas. Jadi kita pelayanan perekaman langsung ya dengan disabilitas itu. Nah, ini Bapak bisa melalui WA aja didaftarkan, nanti kita jadwalkan. Ya, dijadwalkan. Kemarin juga kita sudah melaksanakan ini kegiatannya di waktu libur. Ya, waktu libur jadwal perekamannya karena kita juga ada timnya yang ke lapangan. Jadi itu saja mungkin ya. Jadi Bapak melalui WA saja ya didaftarkan ya. Baik, terima kasih Bu Kabit Dafduk. Mungkin Pak Ramli sudah cukup jelas ya. Baik, terima kasih. Untuk yang berikutnya Pak Yana Heriana dari RW 27. Mangga Pak Yana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua RW 27 Cipageran, Pak. Mangga Pak, mangga. Ini ada kasus mungkin salah satu warga saya. 6 bulan yang lalu beliau bikin akte kelahiran. Jadi beliau umurnya 56 tahun, Pak. Ketika karena dia tidak punya karena hilang, tidak punya akte kelahiran karena hilang, dia bikin melalui online. Ternyata setelah didaftarkan ke online, ternyata ditemukan beliau itu tercatat di Kabupaten Bandung, di Sukcapil Kabupaten Bandung. Dan sehingga kami untuk melengkapi persyaratannya harus ke Kabupaten Bandung. Dan setelah berapa lama bolak-balik, akhirnya kami selesai, tapi ternyata tetap nggak bisa. Katanya harus ada data pendukung dari pengadilan. Nah, yang saya tanyakan, apakah memang harus seperti itu? Karena beliau itu termasuk orang yang kurang mampu dan agak keberatan kalau ke pengadilan karena cukup jauh, yaitu ke Balai Endah itu. Itu saja, Pak. Baik, terima kasih Bu Kabit Capil. Mangga Bu. Pak Yana ya? Ya, ya. Pak Yana, alasannya disuruh ke pengadilan apa ya, Pak? Karena nama orang tuanya beda, Bu. Jadi bapak dan ibunya itu salah dulu itu namanya. Itu hanya ada di kakaknya yang ibunya karena udah lama meninggal, ibu dan bapaknya.
tapi yang ibunya ada kakaknya, yang bapaknya udah nggak ada. Jadi tidak ada akte kelahiran ibu bapaknya. Nah, sementara nama yang tercantum di akte lama yang hilang itu ada fotokopinya, itu salah. Tak mau dibetulkan gitu, Bu. Kalau perbaikan nama orang tua, Pak, memang harus ke pengadilan ya, Pak ya. Apalagi dasarnya tidak ada, data penghubungnya tidak ada. Memang harus ke pengadilan, Pak. Perbaikan namanya di akte. Tetap harus ke pengadilan ya, Bu? Tetap, Pak, ya. Ya. Tapi itu kalaupun harus ke pengadilan itu, kalaupun misalnya nggak sulit gitu ngurus kesananya gitu? Enggak, Pak, nggak sulit. Sudah banyak, Pak, seperti itu kok yang kami selesaikan. Karena ada perbedaan data, perbedaan nama, dan pengadilan. Ya. Dan juga nggak lama kok, Pak, sidangnya juga. Selama berkasnya lengkap, cepat selesainya. Ya, terima kasih, Bu. Sama-sama, Pak. Baik. Terima kasih, Pak Yana. Mungkin yang selanjutnya dari Bu Dewi, RW 24. Mangga, Bu Dewi. Di unmute dulu, Bu. Ya maaf. Mangga. Ya, sedikit aja Pak, tadi yang kan ketika kita mau apa namanya bikin akte itu ada upload foto gitu kan ya. Nah, penguploadan foto itu apa harus masuk ke Google Drive dulu atau langsung dari galeri langsung bisa dikirim gitu, Pak? Baik, Bu, makasih. Ya itu bisa Pak. Itu bisa dari apa? Dari memori yang ada di HP itu atau bisa langsung foto. Nggak usah ke Google Drive lagi Bu. Jadi langsung aja yang ada di galeri bisa dikirimkan gitu ya Pak ya? Ya, jadi kita sudah tidak pakai Google Form lagi Bu. Iya. Dan WA juga terbatas yang tidak ada di online ini. Nah mungkin pakai WA masih. Iya. Ya itu aja Pak. Terima kasih Pak. Ya mangga Bu. Baik, yang berikutnya dari Pak Kurniawan. Mangga Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya antara kaitan, saya Kurniawan, warga RW 23 Cibabat, mau bertanya tentang kaitan perubahan elemen pada kartu keluarga dengan pendaftaran sekolah. Karena pendaftaran sekolah ada mensyaratkan bahwa kartu keluarga harus berlaku 1 tahun sebelumnya. Jika saya melakukan perubahan data di kartu keluarga saat ini, nanti kan keluarnya tanggal hari ini nih, misalnya bulan September, sementara pendaftaran sekolah di bulan Juli. Apa perubahan datanya tidak merubah data alamat? Apakah nanti itu akan berpengaruh pada pendaftaran sekolah atau gimana? Itu aja Pak. Oh gitu aja. Berarti hanya takut tanggalnya saja Pak ya berarti ya? Ya, takutnya nanti tidak diakui 1 tahun sebelumnya gitu. Jadi dianggap kakak baru. Kakak baru, betul. Begitu Pak. Baik, mungkin Bu Kabid Dafduk atau Bu Kadis mungkin? Bu Kabid, maka Bu Kabid dulu, Bu Kabid. Ya, gini ya Pak Kurniawan. Itu Bapak lebih ke perubahan elemen data ya. Nah, seperti kita ketahui bahwa untuk perubahan elemen data ini itu ada di Permendagri 74 tahun 2015. Untuk ketentuan 1 tahun itu kami belum mendapatkan ya, bahwa untuk 1 tahun ke belakang harus sudah menjadi penduduk di wilayah itu. Memang ini berkaitan kalau dengan pendaftaran siswa masuk sekolah itu berarti dengan zona ya, zona untuk penentuan sekolah. Di Permendagri itu hanya menjelaskan masalah perubahan elemen data. Kalau masalah waktu dulu di Undang-Undang 23 2006 itu ada dijelaskan ketentuannya 6 bulan. Nah, 6 bulan dengan yang 1 tahun kami belum mendapatkan ya. Tapi kalau 6 bulan ya dari Undang-Undang 23 2006 itu 6 bulan. Sebelumnya itu sudah menjadi penduduk di wilayah yang dituju. Itu mungkin. Untuk perubahannya nanti Bapak bisa ke si benar saja. Perubahannya dengan
bukti-buktinya begini. Bapak masuk ke sana kan itu nantinya ada perubahan itu dengan pindahnya ya di wilayah tersebut. Dengan misalkan pindah ke alamat yang dituju itu kemana, misalkan ke kelurahan mana. Nah artinya Bapak tetap membuat surat pindah dulu ke sana. Nah setelah mendapatkan surat pindah, Bapak masuk aja ke aplikasinya yang si benar. Berarti kakak yang itu masuknya di kakak siapa? Misalkan di kakak neneknya atau di siapa itu kakaknya itu masukkan di pesertaan itu dengan proses aplikasinya yang si benar dulu itu diselesaikan. Masalah waktu kalau di ketentuan di undang-undang itu 6 bulan, Pak. Itu saja mungkin. Terima kasih. Izin lagi Bu Kabid, punten. Mungkin ya yang saya tahu juga dulu 6 bulan ya Bu. Ya. Cuma terakhir saya masukin anak ke SMA itu tahun 2 tahun yang lalu, itu 1 tahun dimintanya. Katakanlah 6 bulan. Misalnya kasusnya saya mau merubah elemen kakak saya dengan alamat tetap, hanya merubah misalnya pendidikan Bu. Saya merubah pendidikan dengan ijazah terbaru gitu. Tetapi kalau misalnya saya merubah sekarang, katakanlah 6 bulan dalam jangka waktu sebelum 6 bulan pendaftaran sekolah, saya merubah elemen di pendidikan, terbit kakak yang baru. Nah, di bawah 6 bulan mendekati pendaftaran sekolah, apakah jadi permasalahan nanti Bu ke pendaftaran sekolahnya atau gimana? Atau sebaiknya saya tunda saja perbaikan elemennya atau gimana Bu? Apa saya bantu ya, Bu Dewi ya? Mangga, Bu Kadis, mangga Bu Kadis. Kang Kurniawan, ini terkait PPDB ya? Ya Bu. Dengan zonasi itu memang ada ketentuan bahwa si calon siswa itu minimal berdomisili di satu tempat itu dulu 6 bulan, sekarang 1 tahun ya. Kalau akan mau ada ngerubah yang elemen data, takutnya begitu dicetak nanti kelihatan seperti kakak baru gitu ya. Nah gitu Bu, takutnya gitu Bu. Seperti kakak baru. Jadi disangkanya produk baru, padahal udah lama di situ gitu kan. Takutnya nanti pengaruh ke masalah PPDB, nggak terima. Oh ini baru 3 bulan kok di ini, padahal memang lama. Baiknya disertakan saja, nggak apa-apa nanti disertakan kakak lamanya. Kakak lamanya disertakan bahwa untuk meyakinkan bahwa kita bukan orang baru di daerah tersebut. Ini kakak lamanya, hanya ada perubahan elemen dicetaknya pada sekarang misalkan. Terus nggak apa-apa. Jadi bisa ya Bu ya ditampilkan elemen. Siap Bu. Hatur nuhun Ibu. Tapi kelak. Saya pernah dididik seperti itu dulu ya. Tapi sebaiknya karena saya juga sudah pindah di sini, takutnya kan dinamis terus. Mending ya taroskeun heula ke orang distrik. Kalau kita sih oke-oke aja. Tapi kalau dulu sih gitu. Jadi kalau memang kita perubahan elemennya sekarang, sepanjang kakak lama tetap ada, itu disertakan nggak jadi masalah. Tapi kan yang punya wewenang itu distrik mau terima atau enggak. Mending taroskeun heula. Yang saya takutkan ini Bu, kasus pribadi saya ini menjadi hal yang banyak terjadi nanti Bu menjelang PPDB. Iya. Atau dari sekarang takutnya seperti itu Bu. Istilah gitu sih. Sepanjang memang kita tidak merubah apa-apa, maksudnya hanya merubah 1 poin, tapi kita masih penduduk sana, itu enggak masalah. Banyak disertakan kakak lamanya. Jadi untuk membackup bahwa kita itu bukan orang baru di daerah tersebut. Mending koordinasikan dulu deh sama distriknya. Kalau saya dulu sih nggak masalah karena kakak lamanya disertakan gitu. Jadi sebagai bahan pertimbangan panitia gitu Kang. Mangga Bu, hatur nuhun Ibu. Oke Kang. Terima kasih Bu Kadis. Izin menambahkan Pak Kurniawan juga karena kebetulan kalau untuk yang PPDB semuanya ada kebijakannya di Dinas Pendidikan. Kalau di kami sebenarnya tidak ada permasalahan dengan domisili dan lain-lain. Tadi sudah jelas dijelaskan oleh Pak Bu Kabid Dabduk tentang kependudukan di Dinas Kependudukan. Tapi untuk masalah PPDB, mungkin itu adalah kebijakan dari Dinas Pendidikannya. Tapi selama kemarin jadi panitia, mengikuti panitia PPDB, di Sdukcapil itu hanya
melihatkan apakah datanya betul atau tidak. Untuk masalah setahun, 6 bulan atau yang lainnya itu sebenarnya kebijakan dari dinas pendidikannya. Jadi mungkin bisa ditanyakan ke dinas pendidikannya, karena kalau misalnya di kita itu hanya melayani pengajuan dari apa yang masyarakat mau, seperti itu mungkin Bapak. Siap, nuhun. Siap. Terima kasih. Pertanyaannya yang di chat sudah banyak dijawab oleh teman-teman operator kami, yang di Rainsen juga sudah tidak ada karena waktunya sebentar lagi. Kami tutup dengan door prize Bapak Ibu, dengan di sini ada apa ini, setrika. Di sini ada setrika Bapak Ibu. Yang kedua itu ada jam, nggak kelihatan. Ada jam. Nah, ada jam. Jamnya warna putih, Om. Ada dua ya? Ada dua. Ada dua pertanyaan. Mungkin ada peraturannya karena takutnya tidak gimana-gimana. Pertanyaannya ada di saya atau mau sama Bu Kadis aja? Bu Kadis gimana? Sama Bu Kadis aja, Del. Oh, Bu Kadis ya. Baik, ada persyaratannya. Setelah Bu Kadis memberikan pertanyaan, akan saya hitung untuk reaksi, untuk raise hand ya Bapak Ibu. Jadi ntar saya lihat siapa yang duluan raise hand. Tapi jangan sampai ketika Bu Kadisnya belum menyelesaikan pertanyaannya, Bapak Ibu langsung ke raise hand, tidak. Jadi saya akan lihat setelah Bu Kadisnya selesai membacakan pertanyaan, saya hitung 1, 2, 3, mangga Bapak Ibu raise hand ya. Yang belum mengerti raise hand-nya, mungkin Bapak Ibu punten itu di bawah, di HP-nya atau di laptopnya itu, di situ ada mute, stop video, security, partisipan, save, chat. Di situ ada reaction, lambang muka, tambah plus yang sambil senyum. Mangga itu ada di angkat tangan. Kalau HP-nya menggunakan bahasa Indonesia, raise hand kalau menggunakan bahasa Inggris. Mangga Bu Kadis untuk pertanyaannya. Ya, siap. Bapak Ibu, tadi kan sudah menyimak ya, ada aplikasi kita yang baru itu ada tuh, si Pade sama si Benar. Pelayanan apa saja sih yang bisa lakukan untuk si Pade? Apa saja? Untuk si Benar, apa saja? Ayo. Oke. Yakin bisa? Belum. Tolong ini jangan dulu raise hand, saya diawalin dulu ya. Bapak Ibu tenang. Saya belum hitung nih. Baik, gimana sinyalnya yang bagus ya? Saya hitung 1, 2, 3. Mangga, siapa yang paling cepat? Ya, Bu Ade. Ya, ada lagi. Oke, yang pertama adalah Bu Ade. Bu Ade. Mangga Bu Ade. Jawabannya apa, Bu? Untuk si Pade itu untuk akte kelahiran, akta kematian, dan kalau untuk si Benar itu EKTP sama perubahan elemen. Gimana, Bu Kadis atau Bu para kabit? Kurang ya? Kurang. Ayo tim jurinya, tim juri. Oke, ada lagi Bu Ade. Bu Ade mau menambahkan? Kurang. Ada waktu, Bu. Silakan ditambahkan, Bu Ade. Bu Ade, masih ada waktu? Aduh, tadi apa lagi? Ayo Bu, masih kurang Bu. Satu aplikasi kita melayani 4, saya kasih clue-nya. Satu aplikasi ada 4. Satu aplikasi ada 4. Untuk Bapak Ibu yang mengingat, saya hitung sampai 5 Bu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Mangga, saya kunci dulu jawabannya. Ibu tadi sudah menjawab satu aplikasi 2. Yang berikutnya itu dari Bapak atau Ibu siapa ini ya? RT 03 RW 06 Karangmekar. Mangga, Bapak atau Ibu? Saya. Oh, iya. Ibu. Mangga Ibu. Saya kasih clue, aplikasinya itu terdiri dari 2, si Pade dan si Benar. Satu aplikasi itu ada 4 pelayanan, Mangga. Apa saja? Untuk yang si Pade itu untuk pembuatan akte kelahiran, akte kematian, kartu identitas anak, dan perpindahan penduduk. Terus untuk si Benar, pencatatan atau input biodata penduduk, perbaikan data, cetak KTP elektronik, dan cetak kartu keluarga. Oke, bentar para Bu Kadis, Bu Kabit, apakah bisa dikonfirmasi? Betul ya? Benar ya, Bu? Betul ya? Betul. Betul ya, hebat. Dapat apa tuh?
Untuk dapatnya mungkin akan ntar diobrolin Bu ya, apakah dapat setrika atau jam tangan, atau sama Bu Kadis mau ditentukan sekarang Bu, apakah dapat setrika atau jam dinding Bu? Atau ntar aja Bu? Satu lagi aja itu ya. Baik, ya ada dua. Untuk Bu, ini Bu siapa ya? Ibu silakan di chatting untuk nomornya, ntar kami akan hubungi. Mana? Ibu. Di chat aja. Di chat aja Bu, mangga di chat Oh, iya. ke saya secara direct message untuk nomor HP dan lain-lainnya. Oh, iya. Baik, Terima untuk kasih. untuk pertanyaan kedua, untuk sebentar saya mute dulu semua ya. Oke, saya mute dulu semua, saya low hand dulu semuanya. Sebentar. Pak Hairul mau ikut mangga Pak Hairul. Oke, untuk pertanyaan kedua, Bu Kadis, mangga Bu. Ya. Oke, Om Dery. Mangga Bu. Tadi sudah ujuk-ujuk ke untuk apa aja. Sekarang mah nih, apa sih kepanjangan si Pade sama si Benar itu? Oke. Itu aja. Siap. Kepanjangan si Pade dan si Benar saya hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Mangga right side. Wah, tidak ada. Oh, ada. Sifat tidak. Sifat tidak. Oke, ada yang lain. Ada yang lain? Ini Ceska siapa? Ceska, mangga. Nah. Mangga. Ibu. Petugas di Dukcapil dilarang ya Bu? Ya. Ya. Ya tuh. Bapak Ibu Ceska, mangga dilihatin videonya biar kelihatan sama kami di sini. Oh, Teteh, mangga Teh. Apa itu? Untuk si Benar, panjangnya Sistem Informasi Perubahan Elemen Data dari Rumah. Oke. Kalau si Pade, Sistem Informasi Pelayanan Adminduk Data Elektronik. Oke, gimana Bu Kadis, Bu Kabid, Pak Kasih, apakah bisa dianggap betul? Betul ya? Betul. Oke, Saya terima dapat kasih. tuh. Betul, menyimak berarti ya. Ya, Teteh mangga ke direct message ke saya. Iya. Diminta nomor HP-nya. HP orang tuanya ya, jangan Tetehnya, ntar banyak teman-teman di Waduh, pelanggaran Om. Ya. Ajak teman-teman di Disduk ntar pada nanyain, bahaya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Di sini ada 2 hadiah yang nge-direct message dari Bu Yurita. Terima kasih nomor handphonenya. Mungkin Pak Holis bisa dicatat, sama Teteh Ceskanya belum. Mungkin sebentar lagi. Alhamdulillah, dari pertama kita mulai dari tadi pagi semua paparan penjelasan dari Bu Kadis dan dari Pak Kabidnya. Sesi tanya jawab dari para kabidnya sudah dilaksanakan. Mungkin Bu Kadis ada sepatah kata untuk penutupan, Bu Kadis? Mangga, saya persilakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah antusias mengikuti Dukcapil menyapa masyarakat pada pagi sampai siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan menambah wawasan Bapak Ibu dan terus semangat untuk bertugas membantu memintarkan masyarakat, terutama yang membutuhkan dokumen-dokumen Adminduk. Ya, tugas Bapak Ibu sangat kami hargai, sangat apresiasi. Demikian juga dengan akang-akang di kelurahan, di kecamatan. Terima kasih sekali bantuannya. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Kita akan bertemu lagi. Mudah-mudahan kita punya rezeki tiap bulan sekali ya. Bulan sekali, mudah-mudahan sebulan sekali. Kita nanti ketemu lagi dengan info-info yang terbaru. Dengan apa yang kita dapat, kita akan bagi bersama dengan Bapak Ibu sekalian di wilayah. Hatur nuhun, mudah-mudahan nanti kita bertemu dalam acara yang lebih baik lagi, hadiahnya lebih baik lagi, Bapak Ibu lebih piawai untuk mengetahui seputar Dukcapil dan pelayanannya. Hatur nuhun, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya tutup DMM ini di Dukcapil menyapa masyarakat. Untuk Bapak RT dan Bapak RW kami lampirkan di situ paparan. Mangga silakan diklik saja dan bisa di-download dan bisa dibagikan kepada warganya agar warganya bisa menggunakan aplikasi
yang kami sediakan itu ya si Pade dan si Benar. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Om Dery, Om Yudi. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya. Izin live ya, Bu.